Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nike Nopianti, saya mahasiswi semester 2 jurusan Ekonomi Syariah, angkatan 2019 di kampus Tai Apulkon Prabu Muli. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Baik, di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama yaitu konsep kebutuhan menurut Islam. Yang kedua, dampak virus corona terhadap perekonomian. Dan yang ketiga, bagaimana solusi kita menghadapi dampak tersebut. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke materi yang pertama, yaitu konsep kebutuhan dalam Islam. Kebutuhan itu sendiri adalah sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap manusia guna mempertahankan kehidupan untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat. Yang ketiga, kebutuhan menurut objek. Yang keempat, kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut intensitas itu ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan menurut sifat ada 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sedangkan kebutuhan menurut objek juga ada 2, yaitu kebutuhan individu dan umum. Dan yang terakhir adalah kebutuhan menurut waktu, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Sedangkan kebutuhan menurut Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan daruriyah. Yang kedua kebutuhan jahiyah, dan yang ketiga kebutuhan tahsiniyah. Mungkin itu hanya pokok-pokoknya saja ya yang saya jelaskan di sini, dan kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu dampak virus corona terhadap perekonomian yang terjadi sekarang ini. Ini mungkin hanya sebagian dampak yang saya rasakan, istilah yang paling menonjol. Di sini yang pertama dampak yang saya rasakan dari virus corona itu, yang pertama tuh banyaknya tenaga kerja ataupun karyawan yang di PHK, diberhentikan kerja. Dan itu hasilnya banyak sekali sekarang yang istilahnya tuh gak punya pekerjaan. Dan yang kedua, dampak dari virus corona ini yang saya rasakan sendiri yaitu harga sembako di pasaran, ya Allah subhanallah, itu mahal sekali. Dan yang paling menonjol itu harga gula pasir yang biasanya sekitaran 12.000 sekarang melonjak kadang hampir 18.000 ataupun hampir 20.000. Dan yang ketiga, saya baca di berita ya, hampir 12.703 penerbangan di 15 bandara itu dibatalkan. Nah, ini benar-benar merugikan, istilahnya merugikan negara sekali kan ya. Ini kan gak ada sama sekali pemasukan. Yang pertama itu juga kan, ini kalau misalnya di bandara ditutup berarti otomatis dampak yang keempat tuh angka turis dari luar negeri ke kita juga menurun. Dan itu berdampak juga ke pariwisata kita di sini. Pemasukan kita berkurang. Istilahnya kan kita juga ada tempat pariwisata kan, kalau misalnya gak ada pengunjungnya yang gak akan ada penghasilan yang masuk. Mungkin itu hanya sebagian dampak-dampak yang saya rasakan sekarang. Dan ini bagaimana solusinya? Yang pertama, di sini kita harus dituntut untuk berpikir kreatif. Yang kedua, untuk yang berbisnis, kita di sini harus mengatur strategi bisnis baru. Dan yang ketiga, kita harus memastikan dulu saldo kita ini untuk 3 bulan ke depan ini cukup. Yang keempat, kita harus memikirkan lagi, merubah manajemen bisnis kita, misalnya tuh merubah strateginya itu jadi jualan online. Dan yang kelima, kita jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan wabah virus corona ini cepat berlalu dan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan dengan kebersamaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari 3 materi tersebut. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Dan terakhir ini ya, buat adik-adik, teman-teman, rekan-rekan semuanya yang sedang cari tempat kuliah, saya rekomendasiin ya,
Stay Al-Furqon Prabu Muli. Ini Jalan Kampus Stay Al-Furqon Prabu Muli ini di Rumah Sakit Bunda Lama, Jalan Dulmubi nomor 758, Mangga Besar, Kota Prabu Muli. Ini rekomendasi banget ya buat teman-teman. Kalau misalnya bisa juga kuliah sambil kerja kok. Mungkin sekian ya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.